Halo Pak Amin dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai PSAK 1, 56, 50, 55, 2, 72, 71, 46, dan 25. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Viola Patricia dengan NIM 2021 50186, ada Yumnisa Syahrani 2021 50231, kemudian ada Wulan Aisyah 2021 50225, kemudian ada Bernadette Pepi 2021 50273, kemudian ada saya sendiri Reno Adika Wijaya dengan NIM 2022 587. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai PSK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. PSK 1 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan. PSAK 1 ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Kemudian PSAK 1 mengalami revisi pada tahun 2013. Komponen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 itu terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 3 laporan perubahan ekuitas selama periode, 4 laporan arus kas selama periode, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Di dalam PSAK 1 ini secara khusus tidak menggunakan istilah stockholders atau pemegang saham. Tetapi konsep yang berkaitan dengan pemegang saham termasuk dalam PSAK 1 ini. Berikut adalah beberapa poin utama terkait pemegang saham berdasarkan PSAK 1. Yang pertama itu adalah laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan PSAK 1 mengharuskan untuk menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai salah satu komponen utama dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, pengungkapan terkait ekuitas. Pengungkapan informasi PSAK 1 mengharuskan pengungkapan informasi mengenai modal saham, termasuk jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode, hak-hak yang melekat pada saham, dan segala pembatasan atas distribusi dividen atau pembagian aset kepada pemegang saham. Kemudian yang ketiga, dividen. Setiap transaksi yang melibatkan pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik, termasuk distribusi dividen, harus diungkapkan dalam laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang keempat, ada pengaruh kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansi. Perubahan ekuitas jika ada perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan yang berdampak pada ekuitas, PSAK 1 mengharuskan entitas untuk menyajikan dampak kumulatif dan perubahan tersebut pada saldo awal ekuitas dalam laporan perubahan ekuitas. Yang kelima itu ada hak pemegang saham yang terdiri dari keterbukaan informasi. Selanjutnya kita akan membahas PSAK 56. Di dalam PSAK 56 ini memberikan penjelasan tentang laba per saham, merevisi standar sebelumnya, dan berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Standar ini mengatur mengenai penghitungan dan penyajian laba per saham dasar dan dilakukan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan kepada pemegang saham. Ada beberapa faktor penyebab kenaikan laba per saham. Yang pertama itu laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Yang kedua, laba bersih naik dan jumlah lembar saham beredar tetap. Yang ketiga, laba bersih tetap dan jumlah saham biasa yang beredar turun. Yang keempat, persentase kenaikan laba bersih lebih besar daripada persentase saham biasa yang beredar. Yang kelima, persentase penurunan lembar saham biasa yang beredar lebih besar dari persentase penurunan laba bersih. Ini adalah PSAK 50 dan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan. PSAK 50, instrumen keuangan, yaitu penyajian. Tujuan pernyataan ini adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas dan ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan, di mana bagi entitas penerbit instrumen keuangan, PSAK 53 memuat panduan untuk mengklasifikasi instrumen keuangan yang diterbitkan sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas. PSAK 50 juga mengatur klasifikasi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan yang diterbitkan, serta menyatakan kondisi-kondisi yang mengharuskan entitas
menghapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Selanjutnya, entitas penerbit instrumen keuangan harus mengklasifikasikan instrumen yang diterbitkan atau bagian-bagian komponen pada pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas, sesuai dengan substansi pengaturan kontrak, serta sesuai dengan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Di sini juga ada instrumen non-derivatif, derivatif, harus mengevaluasi ketentuan-ketentuan instrumen keuangannya untuk menentukan apakah instrumen keuangan non-derivatif dan diterbitkannya itu mengandung komponen liabilitas sekaligus komponen ekuitas. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Di sini ada PSAK 50 aset keuangan, yang mana aset keuangan adalah setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak berdasarkan kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri, yaitu merupakan instrumen non-derivatif yang mengharuskan atau mungkin akan mengharuskan entitas untuk menerima instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dalam jumlah yang bervariasi, dan instrumen derivatif yang akan atau bisa diselesaikan melalui persetujuan sejumlah tertentu kas atau instrumen keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Di sini ada PSAK 50 terkait dengan liabilitas keuangan, yang mana berupa kewajiban berdasarkan kontrak yang akan atau bisa diselesaikan menggunakan instrumen ekuitas, yaitu sama instrumen non-derivatif, atau dengan instrumen derivatif. PSAK 50 yaitu liabilitas keuangan sebagai pengecualian instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika instrumen keuangan itu memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Dengan demikian, instrumen semacam ini merupakan liabilitas keuangan entitas penerbit kecuali jika bagian dari ketentuan penyelesaian yang tergantung pada situasi atau kejadian masa depan yang belum pasti itu tidak genuine. Kemudian, penerbit hanya akan diharuskan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat likuiditas, serta instrumen memiliki fitur dan memenuhi kondisi pada paragraf 16A dan B. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan harus diakui sebagai penghasilan atau beban di laba rugi. Biaya-biaya transaksi ekuitas harus diperlakukan sebagai pengurang ekuitas setelah diperhitungkan manfaat pajak terkait jika ada. Aset keuangan dan liabilitas keuangan harus disaling hapuskan dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang bisa dipaksa secara hukum serta memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas itu secara simultan. Selanjutnya adalah PSAK 55, di mana ini merupakan instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. PSAK 55 ini adalah hasil adopsi dari IAS 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instrument. Tujuan PSAK 55 ini adalah terciptanya harmonisasi penyusunan dan analisa laporan keuangan. Indonesia harus mengadopsi IFRS untuk memudahkan perusahaan asing yang menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Ruang lingkupnya adalah pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya. Ada metode suku bunga efektif, yaitu untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Dan metode ini untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode relevan. Penghentian pengakuan, di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas.
Di sini ada nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengakuan dan pengukuran awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan ini juga dalam hal aset keuangan atau liabilitas tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Selanjutnya saya Yumi Sherani dengan NIM 2021-50231 akan melanjutkan tentang pembahasan PSAK 2 tentang laporan arus kas. Jadi PSAK 2 ini tuh mengatur tentang penyajian informasi arus kas suatu entitas dalam laporan arus kas. Nah, tujuannya itu memberikan informasi historis tentang perubahan kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Nah, terdapat 3 klasifikasi dari arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu arus kas dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, ada aktivitas investasi terkait dengan arus kas dari perolehan dan pelepasan aset tidak lancar seperti pembelian aset tetap, penerimaan dan pelepasan aset tidak lancar, dan lain-lain. Terus yang ketiga, ada aktivitas pendanaan. Di sini adalah arus kas dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi kontribusi modal dan pinjaman seperti kayak penerbitan saham, pembayaran utang, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, di sini ada metode penyajian arus kas dari aktivitas operasi, yaitu ada 2, metode langsung, direct, dan metode tidak langsung, indirect. Kalau metode langsung ini mengungkapkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Kalau metode tidak langsung, yaitu tentang laba rugi disesuaikan dengan transaksi non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa datang. Dan masa depan. Dan untuk metode penyajian arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan itu disajikan secara terpisah dan diungkapkan secara terpisah juga dengan menggunakan metode langsung saja. Nah, untuk pengungkapannya, itu ada komponen kas dan setara kas, ada rekonsiliasi jumlah dalam laporan arus kas dengan kos terikat dalam neraca, terus ada nilai kas dan setara kas yang signifikan yang tidak tersedia untuk digunakan, serta transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas. Selanjutnya, nah di sini ada contoh dari laporan arus kas dari metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi perbedaannya itu ada di bagian aktivitas operasi. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang PSAK 72 dan tentang revenue recognition. Jadi di sini itu tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh entitas dalam melakukan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Nah, di dalam prinsip dasar itu, pendapatan itu diakui saat entitas mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa kepada pelanggan dengan jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan. Dan kewajiban pelaksanaannya itu ada barang atau jasa yang berbeda dalam kontrak. Terus yang kedua, kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi sewaktu-waktu atau sepanjang waktu. Dan ada daftar istilah terkait dengan revenue recognition itu ada aset kontrak, yaitu tentang hak imbalan entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang telah dialihkan, serta harga transaksi terkait jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan. Selanjutnya, nah, di sini ada langkah-langkah dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan. Yang kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Dan untuk mengidentifikasi kontrak itu harus memenuhi dari 5 persyaratan ini, yaitu para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai praktik bisnis. Yang kedua, perusahaan dapat menentukan hak masing-masing pihak atas barang atau jasa yang akan dialihkan. Terus, perusahaan dapat menentukan syarat pembayaran atas barang atau jasa yang akan dialihkan. Kontraknya bersifat komersil, serta kemungkinan besar perusahaan akan menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas barang atau jasa yang akan dialihkan. Nah, contoh transaksi yang terkait dengan
PSAK 72 ini adalah transaksi penjualan unit rumah, transaksi sewa, transaksi asuransi, dan transaksi instrumen keuangan. Nah, intinya dari penerapan PSAK 72 ini juga dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, terutama pada industri real estate, karena nilai dari pendapatan diakui berdasarkan 72 itu lebih rendah dari PSAK 44. Oke, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Viola Patricia dengan NIM 202150186 ingin membahas mengenai PSAK 71 yang berubah menjadi PSAK 109 tentang investment, lalu PSAK 46 yang berubah menjadi PSAK 212 mengenai income tax. Yang pertama itu PSAK 71. Terakhir kali direvisi pada tahun 2017 membahas tentang kontrak konstruksi, sedangkan PSAK 109 yang dikeluarkan pada tahun 2018 membahas tentang kontrak dalam portofolio. Lalu perbedaannya lagi ada pada dalam pendekatan penilaian yang lebih fleksibel, penekanan yang lebih besar pada pengungkapan informasi, dan penggunaan metode yang lebih sesuai dengan jenis kontrak yang berbeda. Berikut ini beberapa perubahan yang terdapat dalam peralihan dari PSAK 71 ke PSAK 109. Yang pertama, dalam ruang lingkup, PSAK 71 ini memfokuskan pada kontrak konstruksi, sedangkan PSAK 109 lebih luas dalam mencakup berbagai jenis kontrak dalam portofolio. Lalu, mengenai pendekatan penilaian yang lebih fleksibel, PSAK 71 menerapkan metode presentase penyelesaian atau percentage of completion method secara luas untuk mengukur pendapatan dan beban. Sedangkan PSAK 109 memberikan panduan yang lebih fleksibel, memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan jenis kontrak yang dimiliki. Contohnya itu pada sebuah perusahaan investasi memiliki berbagai jenis kontrak dalam portofolionya, seperti kontrak pembelian saham, obligasi, atau properti. Dengan PSAK 109, perusahaan dapat memilih metode penilaian yang paling sesuai dengan jenis investasi yang dimiliki, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan dalam laporan keuangannya. Lalu pengungkapan yang ditingkatkan pada PSAK 109 menekankan pengungkapan informasi yang lebih rinci tentang risiko dan estimasi yang terkait dengan kontrak. Contohnya itu pada perusahaan harus mengungkapkan risiko yang terkait dengan portofolio investasinya, seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Dengan PSAK 109, perusahaan harus memberikan pengungkapan yang lebih rinci tentang bagaimana risiko-risiko ini dapat mempengaruhi kinerja investasi mereka. Lalu pengaruh pada laporan. Pengaruh utama perubahan ini adalah pada cara perusahaan melaporkan pendapatan dan beban yang terkait dengan kontrak dalam laporan keuangannya. Contohnya, sebuah perusahaan yang memiliki kontrak manajemen investasi dengan klien harus mengakui pendapatan dan beban yang terkait dengan kontrak tersebut. Di PSAK 109 ini akan mempengaruhi bagaimana perusahaan ini melaporkan pendapatan dan beban tersebut dalam laporan keuangannya, tergantung pada jenis kontrak dan metode penilaian yang sudah mereka pilih tadi. Lalu yang kedua, saya akan membahas PSAK 46 yang menjadi PSAK 212 mengenai income tax. Nah, perubahan dari PSAK 46 menjadi 212 ini menandai pergeseran dalam pendekatan pengakuan pendapatan, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan pajak. Untuk perubahannya, yang pertama, dalam pendekatan pengakuan pendapatan pada PSAK 46 ini mengadopsi pendekatan accrual basis dalam pengakuan pendapatan. Nah, di PSAK 212 ini tetap mempertahankan pendekatan accrual basis, tetapi memberikan panduan lebih rinci dan jelas tentang aspek-aspek tertentu dari pengakuan pendapatan, termasuk kriteria pengakuan pendapatan.
Baik, saya Wulan Aisyah Dirawati dengan NIM 2021-50225. Saya akan membahas mengenai PSAK 73, yaitu mengenai sewa atau leasing. Nah, di PSAK 73 ini memiliki tujuan yaitu disewanya itu untuk memastikan penyewa dan pesewa memberikan informasi yang relevan dengan cara mempresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Untuk ruang lingkupnya, entitas menerapkan pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna. Lalu dapat memisahkan komponen kontrak yang dimana ada si penyewa dan pesewa. Untuk penyewa, kontrak itu mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa. Penyewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif. Dan untuk pesewa, kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa ataupun non-sewa, pesewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 27. Nah, si entitas ini mencatat masing-masing komponen sewa sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa dari kontrak tersebut. Lalu pesewa mengklasifikasikan masing-masing sewa baik sebagai sewa operasi maupun sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Lalu sewa bisa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak ada pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Nah, klasifikasi pesewa ini tuh dibuat pada tanggal insepsi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa. Lalu dalam perubahan estimasi atau dalam keadaan tidak menimbulkan klasifikasi sewa baru untuk tujuan akuntansi. Untuk sewa operasi, yang dimana pesewa ini mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematika lain. Nah, si pesewa ini mengakui biaya termasuk depresiasi yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Si pesewa juga menambahkan biaya langsung awal yang timbul di dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah yang tercatat. Lalu untuk kebijakan depresiasi atas aset, untuk yang disewakan di sewa operasi ini tuh konsisten dengan kebijakan depresiasi normal pesewa untuk aset serupa. Lalu, di sewa pembiayaan itu, pesewa itu memberikan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif atas perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan. Nah, si pesewa ini tuh juga mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan. Minimum itu untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Nah, kalau misalkan ada pengalihan aset, itu dikatakan sebagai penjualan, yang dimana entitas itu mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan berdasarkan yang sudah ditentukan, yaitu pertama dari selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset. Lalu yang kedua, selisih antara nilai sekarang pembayaran secara kontraktual sewa dan nilai sekarang atas pembayaran sewa pada harga pasar. Lalu selanjutnya ke PSAK 25 yang membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, kebijakan akuntansi itu prinsipnya sebagai dasar ataupun konvensi peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Nah, kebijakan akuntansi itu mempengaruhi ada 3 hal. Yang pertama itu pengakuan, pengukuran, penyajian atas aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, kebijakan akuntansi ini tuh bisa dikatakan atau diakui bila ada ketiga hal ini, yaitu pengakuan, kapan, dan kondisi seperti apa yang diakui. Yang kedua pengukuran, berapa banyak yang diakui, dan yang ketiga itu penyajian, bagaimana disajikannya di dalam laporan keuangan. Lalu untuk contoh kebijakan akuntansinya itu ada FIFO atau first in first out, yang dimana harga yang pertama didapat itu, maka dia yang pertama kali dikeluarkan. Nah, jumlah persediaannya makin lama itu makin mahal. Lalu contoh yang kedua itu ada long term contract. Di sini ada contohnya sebagai percentage completion, yang dimana itu tuh tergantung kapan selesainya gitu. Lalu ada zero profit yang dimana menyajikan penyajian itu akan terlihat ketika proyek tersebut sudah selesai. Nah, kesalahan itu dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan di periode lalu, yang dimana itu artinya retrospektif, merupakan suatu perubahan kebijakan dan kesalahan itu akan berpengaruh terhadap retained earnings. Lalu yang kedua itu ada kesalahan periode saat ini atau periode berjalan, yaitu prospektif, yang dimana merupakan perubahan estimasi seperti umur manfaat, nilai sisa, depresiasi, dan lain sebagainya. Namun, si prospektif ini tidak berpengaruh terhadap retained earnings. Nah, oleh karena itu penerapan retrospektif di kebijakan akuntansi baru atau koreksi periode sebelumnya atau periode lalu itu mensyaratkan perbedaan informasi yang pertama, harus menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadinya transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya. Lalu yang kedua tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya.